Swastiastu. Om Awigenam Astu Namasidam. Om Anubhadra Kertawiyantu Wiswata. Om Sidrastu Astu Yeswaha. Semoga pikiran yang jernih datang dari segala penjuru arah. Hadirin umat Hindu Sedharma yang saya hormati. Rasa angayu bahagia serta puja dan puji syukur saya panjatkan kehadirat Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asungkertawara nugraha beliau, kita masih bisa diberikan kesempatan, masih bisa diberikan badan sehat untuk melaksanakan swadharma kita sebagai manusia di kehidupan ini dengan baik. Yang terhormat Bapak Iwayan Wiradharma Eskom MPDH, selaku dosen pengampu mata kuliah Dharma Wacana, serta umat sedharma yang berbahagia. Umat Hindu sedharma yang berbahagia. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal, jangan lupa untuk disayang. Perkenalkan, nama saya Made Wahyu Wulandari. Saya berasal dari Pabean Desa Sangset. Saya merupakan mahasiswi program studi pendidikan agama Hindu, jurusan Dharma Acarya, Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan, Singaraja. Pada kesempatan yang istimewa ini, saya akan menyampaikan sebuah Dharma Wacana dengan judul Alam Rusak Kita Terdampak. Ajaran Hindu untuk bumi yang lebih baik. Tema ini sengaja saya angkat karena melihat beberapa fakta mengenai kerusakan lingkungan kita pada saat ini. Pada kehidupan ini, kita mengharapkan adanya suatu kedamaian, kebahagiaan, keharmonisan, dan kesejahteraan. Semua itu dapat kita ciptakan melalui diri kita sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara selalu menjaga hubungan yang harmonis, mulai dari manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam lingkungan. Seiring dengan perkembangan zaman modern saat ini, kita sering lalai dengan hubungan kita dengan alam lingkungan. Bukankah kita ketahui bersama bahwa kehidupan ini berasal dari alam itu sendiri? Kita tidak akan bisa menghirup udara yang segar. Kita tidak akan bisa menghirup udara yang sejuk jika kita tidak ikut menjaga kebersihan lingkungan. Ironisnya, kita sering mengotori lingkungan tersebut sehingga menyebabkan lingkungan kita itu tercemar. Pernahkah umat sedharma sekalian merenungkan sejenak mengenai kerusakan alam lingkungan di sekitar kita, di mana kerusakan lingkungan sudah menjadi isu yang sangat mendesak dan mengancam keberlangsungan hidup kita? Kita sering mendengar berita mengenai deforestasi, polusi udara, perubahan iklim, banjir, dan masih banyak lainnya. Menurut laporan Environmental Performance Index pada tahun 2022, Indonesia berada pada urutan 117 dari 180 negara terbersih di dunia. Dalam hal ini, Indonesia termasuk ke dalam daftar negara terkotor di dunia. Selain itu juga, Indonesia termasuk ke dalam daftar polusi terburuk di dunia pada tahun 2023. Dan di Bali, pulau yang sangat kita cintai, masalah sampah plastik masih sering menjadi tantangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti sampah plastik sekali pakai, keberadaan sampah ada di mana-mana, seperti di sungai, di pantai, dan di lingkungan sekitar. Tentu fenomena ini bukan hanya sekedar isu alam semata, melainkan
cerminan hubungan kita dengan alam yang kurang harmonis. Maka dari itu, dalam Dharma Wacana ini, bagaimana ajaran agama Hindu melalui Trikerangka dasar yang meliputi tatwa, susila, dan upacara dapat memberikan suatu pencerahan dan solusi dalam mengatasi permasalahan ini. Oleh karena itu, tema ini sangat relevan dengan kehidupan dan kondisi kita saat ini. Dan kita sebagai manusia memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga alam lingkungan kita agar nantinya kita dapat mewujudkan bumi yang lebih baik. Umat Hindu sedharma yang terkasih, degradasi lingkungan merupakan suatu penurunan kualitas dan fungsi lingkungan yang disebabkan oleh ulah manusia, seperti polusi udara, penumpukan sampah, penggundulan hutan, dan masih banyak lainnya. Dari data Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali menyatakan bahwa jumlah sampah di Provinsi Bali pada tahun 2024 mencapai 1,2 juta ton per tahun. Angka ini tentu cukup tinggi dan memerlukan kebijakan serta harus disikapi secara arif dan bijaksana. Tidak hanya dari pemerintah saja, melainkan kita sebagai masyarakat harus ikut serta dalam menanggulangi masalah sampah tersebut. Hasil observasi saya juga menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat melakukan pembakaran sampah secara liar, meskipun sudah ada larangan dari desa adat ataupun dari pemerintah. Serta perilaku membuang sampah sembarangan, seperti membuang limbah rumah tangga di sungai, membuang sampah di pantai, dan di sekitar lingkungan lainnya. Dalam hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan masih sangat kurang. Tentu tindakan tersebut akan mencemari air, mencemari lingkungan, dan akan berdampak buruk bagi kesehatan kita. Seperti yang dijelaskan dalam kitab Yajurveda Adhyaya 6 Sloka 22 menyebutkan bahwa janganlah mencemari air. Air merupakan kebutuhan vital bagi manusia. Dari sloka tersebut kita ketahui bahwa air merupakan sumber kebutuhan hidup yang sangat penting bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan dan menjaga kelestariannya, serta kita tidak melakukan tindakan yang dapat mencemari ataupun merusak lingkungan. Umat Hindu sedharma yang penuh dengan waranugraha. Ajaran agama Hindu menekankan pentingnya keseimbangan dan harmoni alam semesta melalui Trikerangka dasar agama Hindu yang meliputi tatwa, susila, dan upacara. Tatwa mengajarkan pengetahuan tentang alam semesta, susila memberikan etika perilaku yang selaras dengan alam, dan upacara merupakan praktik ibadah untuk memperkuat hubungan dengan Tuhan dan alam. Dengan memahami dan mengamalkan ketiga aspek ini, umat Hindu dapat berkontribusi pada bumi yang lebih baik dan mengurangi dampak negatif dari kerusakan alam. Sekarang, mari kita telaah lebih dalam bagaimana ketiga aspek ini saling berkaitan dan memberikan solusi nyata untuk masalah kerusakan lingkungan yang kita hadapi saat ini. Yang pertama yaitu ada tatwa, di mana dalam hal ini tatwa merupakan sebagai landasan kesadaran. Tatwa mengajarkan kita bahwa alam adalah manifestasi dari Tuhan atau Saguna Brahma yang harus kita hormati dan kita jaga agar
keseimbangan ekosistem tetap terpelihara. Adapun contoh aksi nyata yaitu penanaman pohon dan bersih-bersih lingkungan di sekitar sungai dan pantai untuk mewujudkan kelestarian alam dan menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Kegiatan tersebut merupakan wujud nyata dari ajaran Trihita Karana yang menekankan pentingnya hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam lingkungan, yang kita sering sebut dengan palemahan, serta mewujudkan rasa tanggung jawab umat agama Hindu untuk menjaga dan melestarikan alam agar bumi tetap sehat dan lestari. Jadi, penanaman pohon dan gotong royong membersihkan lingkungan adalah contoh nyata yang relevan dengan kehidupan kita sehari-hari dalam konteks menjaga dan mencegah degradasi lingkungan. Dalam kitab Bhagavad Gita Adhyaya 5 sloka 25 yang berbunyi, Labante brahmani arwanam rasaya kisna kalamasa Ciana duta yata damana sarwa buta hite rata, yang artinya siapapun yang senantiasa sibuk menjaga kesejahteraan alam itu dijanjikan akan mencapai Brahma Nirwana atau moksa. Dari sloka tersebut dapat kita maknai bahwa dalam menjaga alam tidak hanya dari kewajiban moral saja, melainkan langkah penting dalam perjalanan menuju moksa. Yang kedua yaitu susila. Dalam ajaran susila, kita diajarkan mengenai etika dan moral. Ini bukan cuma soal bagaimana kita berinteraksi dengan sesama manusia, tetapi juga bagaimana kita berinteraksi dengan alam lingkungan. Etika Hindu mengajarkan bahwa setiap perbuatan kita atau tindakan kita pasti ada konsekuensinya atau karma pala. Seperti pepatah mengatakan, apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Artinya, jika kita melakukan perbuatan baik atau perbuatan positif, maka akan bermanfaat bagi kita dan generasi yang akan mendatang di masa depan. Tindakan menanam dalam hal ini bukan hanya sekedar dalam arti literal menanam pohon saja, melainkan mencangkup mulai dari perawatan, pelestarian, dan perlindungan lingkungan. Begitupun sebaliknya, jika kita berbuat atau melakukan tindakan negatif terhadap alam, maka akan berdampak buruk bagi kita semua. Dalam kitab Atharwa Weda Kanda 12 Anwaka 1 Sloka 12 menyebutkan bahwa bumi adalah ibuku dan aku adalah putra bumi pertiwi. Dari sloka tersebut dapat kita artikan bahwa bumi itu adalah ibu kita sendiri. Seperti contoh yang kita hadapi saat ini mengenai degradasi lingkungan merupakan suatu tindakan yang dapat menyakiti ibu sendiri. Oleh karena itu, kita sebagai anaknya harus menjaga dan merawat bumi sebagai wujud bentuk kasih sayang dan tanggung jawab seorang putra kepada ibunya. Yang terakhir yaitu upacara. Upacara atau yadnya dalam agama Hindu bukan hanya sekedar praktik ritual keagamaan saja, tetapi juga merupakan sarana untuk menjaga keseimbangan dan harmoni antara Tuhan, manusia, dan alam. Praktik ritual seperti butayatnya merupakan suatu persembahan untuk alam dan unsur-unsurnya secara simbolis menunjukkan rasa hormat untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Konsep dewa yadnya juga tidak terlepas dari alam. Misalnya,
Dewi Sri diyakini sebagai kesuburan tanah. Jadi, praktek ritual upacara ini merupakan contoh nyata yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Melalui persembahan kepada para dewa, kita juga memohon keberkahan untuk menjaga kelestarian alam. Jadi, praktik ritual upacara dalam hal ini merupakan contoh nyata yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari untuk membangun hubungan yang baik dengan alam. Salah satu contohnya yaitu tumpah pengatag, di mana tumpah pengatag merupakan suatu persembahan yang ditunjukkan untuk menghormati dan merawat tumbuh-tumbuhan. Umat Hindu berdoa agar alam tetap terjaga, lestari, bersih, dan memberikan berkah. Saudaraku, umat Hindu dimanapun berada, bayangkan alam seperti tubuh kita sendiri. Jika ada salah satu organ tubuh kita rusak, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit dan tidak berfungsi dengan baik. Begitu pula, jika kita merusak salah satu bagian dari alam, misalnya menebang pohon sembarangan atau membuang sampah di sungai, maka seluruh ekosistem akan terganggu. Akibatnya, manusia sendiri akan merasakan dampak buruknya, seperti adanya banjir di mana-mana, polusi udara, dan kekurangan pangan. Kerusakan alam yang kita saksikan saat ini merupakan panggilan bagi kita semua untuk merenungkan kembali bagaimana kita menafsirkan dan berinteraksi dengan alam. Ajaran Hindu melalui tatwa, susila, dan upacara memberikan landasan yang kokoh untuk mewujudkan bumi yang lebih baik. Pemahaman akan kesatuan alam, etika moral dalam setiap tindakan, dan praktik yatnya untuk menjaga harmoni adalah 3 pilar utama yang dapat membimbing kita. Marilah kita semua bersama-sama mengamalkan dan menerapkan nilai-nilai luhur ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap tindakan kecil dari diri kita, mulai dari memilah sampah, menghemat air dan energi, hingga menanam pohon, merupakan wujud nyata dari dharma kita untuk menjaga bumi. Dengan kesadaran spiritual, etika moral yang luhur, dan praktik bijaksana, kita dapat berkontribusi pada pemulihan dan pelestarian alam demi kesejahteraan bersama dan generasi yang akan datang. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tenhane Wang Swaste Anulos. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian pesan Dharma. Akhir kata saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.